Gimana Bang tadi kebobolan sama tim wartawan 23 Bang? Kalian memang suka menggiring opini ya? Perasaan tadi kita yang menang. Gitu ya, suka membelok-belokkan, suka memelintir ya. Ya tadi kita menang, cuma memang mungkin wartawan lagi pada puasa kali ya. Jadi ya, emang kita nggak puasa. Sama kita puasa. Iya, mungkin itu dia tadi kalau gue bilang ya wajar kalau ada karakter media kalah, karena memang pada dasarnya media itu kan tujuannya mencari berita, bukan mencari gol gitu kan. Jadi untuk mencari gol biar urusan tim Leicester lah tadi ya. Iya, betul. Tadi ada Bang Sadap juga, meskipun menit mainnya sedikit tapi kontribusinya dari awal jelas nggak ada. Seru sih tadi, maksudnya ini sebagai bentuk menyambung silaturahmi bersama teman-teman media ya. Dan mudah-mudahan ini agenda ini bisa terus terjalin untuk kedepannya, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Kalau saat ini di bola, ya siapa-siapa nanti kita akan ada agenda-agenda atau kegiatan lainnya. Udah pulang? Udah, selesai ya? Tadi Ya seru. Ternyata pada hobi bola juga. Selama ini kan kita nggak pernah tahu juga ya hobi mereka tuh apa gitu. Ada yang mungkin hobinya main kelereng, hobinya main bola bekel, tapi ternyata tadi ada beberapa yang bagus mainnya. Terlihat memang senang bola, senang ngikutin bola juga. Bahkan ada juga beberapa di antaranya tadi ada fans Liverpool juga. Harus disebut ya. Ya yang pasti kita, Anda tadi mana tadi ada salah satu wartawan fans Liverpool. Berarti artinya kita tahun ini tahun yang kita memang waktunya bersabar gitu, melatih kesabaran kita gitu, dan keikhlasan hati. menurut Bang nih permainan anak-anak ulang tahun seperti apa? Oh, jelas, sangat tidak bagus ya. Ya oke lah. Cuma memang, kalau kita kan tadi memang ada beberapa di antaranya memang senang main, dan salah satu syarat tidak tertulis tim Leicester itu open recruitment-nya adalah main bola, gitu, bisa main bola. Gitu. Jadi ya wajar kalau secara tim kita secara main bola tuh lebih unggul secara materi pemain gitu. Tapi kan kita di sini bukan nyari menang atau kalah, kita nyari fun aja, nyari silaturahmi aja. Nyari fun tapi nyari golnya banyak banget tadi. Ya kan tadi ada hadiahnya. Hadiahnya kan buat anak-anak, buat tim, buat wartawan. Udah di PUR 7 pun tetap nggak mampu juga. Akhirnya memang ya segitu aja gitu kemampuannya. Bang, soal ngajarin puasa Abang El sama bayar zakat. Iya, ya kan memang dari dulu. Ini orang ngapain sih di sebelah? Ini orang ngapain sih tadi? Diam-diam aja. Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak dini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat gitu ya, untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia tetap dia berusaha untuk tetap menjalankan gitu. Meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang di 3/4-nya. Ada ranking gitu nggak sih? Di awal doang sih, di awal doang mungkin kaget kali ya. Bang kasih, Kita memaklumi namanya juga ya. Bang kasih pengertian ke Abang El kalau puasa itu apa gitu maknanya Bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu gitu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya. Gitu. Kalau bayar zakat Bang, bayar zakat sendiri. Bayar zakat Nafsu syahwat. Anak kecil kan bayar zakat ngajarin itu Ya, maksudnya apa? berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang El, saya jelaskan hanya sekadar nafsu untuk kita tidak membenci, kita tidak ngomongin orang lain, kita tidak tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa. Bayar zakat Bang, ngajarin juga ke Abang El.
Ya tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan dari umur 2 tahun ketika dia di mobil dia ngeliat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa dia inisiatif untuk Pak, Bun, itu ada pengamen, boleh nggak abang minta uang untuk abang bagiin? Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan lah kepada abang. Dan nanti zakat pun nanti untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tapi ngasih pengertian ke abangnya Malaysia punya adik lagi gimana sih Bang? Kalau abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau dia itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang case anak ketiga ini. Bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itulah yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, menjadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa gitu? Gua aja belum habis ya yang mau dulu. Itu eksklusif. Bang, ngomong-ngomong soal anak Ada ketiga, pokoknya ada unsur Liverpoolnya. Bang ngomong-ngomong soal Dipanggilnya Ipul. Bang ngomong soal anak ketiga nih Bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk ke Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Bukan kekasihan pada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting. Jadi tidak serta merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi untuk saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi kepada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi kita juga was-was, bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu. Karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja. Tapi memang pada dulu kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB. Tapi pada dasarnya namanya kodorullah kan Allah menitipkan toh kebobolan juga, dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki kita shock juga awalnya, gimana sih, aman nggak nih? Jadi kita konsultasiin ke dokter, ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Dan Bang berani di ya nggak mau ini aja, nggak mau kasih panggung aja buat akun itu. Bang berarti Yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang IUD. Bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir. Istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster. Jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok, banyak kok teman-teman kita di circle kita yang
jedanya tuh mepet gitu. Bahkan ada teman saya Adi Permana sama Kesha Ratuyu ya. Itu anaknya dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakan aja yang baik-baik buat keluarga kami. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami. Karena ini udah punya anak 3, mungkin jika membatasi kegiatan Lesti atau memang Lestinya sendiri. Atau Lestinya sendiri. Almarhum ya. Lestinya sendiri yang memang memulai kegiatan. Kenapa? Lestinya sendiri mengulangi kegiatan kan karena punya anak 3 anak atau memang seperti apa atau ada larangan? Setelah lahiran ya kita recovery dulu, saya recovery dulu. Ya maksudnya. Kalau saat mengandung, ya kadang-kadang ada bawaan hamil kan, ada orang yang memang bawaan hamilnya mager, ada orang yang bawaan hamilnya pengen beraktivitas, dan istri saya tergolong yang senang berkegiatan gitu. Makanya saya sebagai suami, apa ya udah kamu mau apa, tetap mau syuting ya udah siap, kalau kamu mau syuting gak apa-apa, tetap jalankan. Selagi kamu ngukur diri, jangan sampai memaksakan diri. Jadi jangan sampai wah ini, kadang-kadang ada orang yang pada sok tahu gitu, dia menyamakan diri dia sama orang lain. Wah, apa namanya, asumsi dia tuh terlalu lebih cepat daripada pemahamannya dia gitu. Wah, itu pasti capek, pasti lelah gitu. Tidak semua standar kamu tuh sama dengan standar orang lain. Bang, berarti Lesti sekarang bulan puasa, stop puasa itu karena sedang menyusui anak 3 ya Bang? Dan nanti akan membayar dia atau seperti apa? Iya pastilah. Karena kan seawaman saya Islam tidak mempersulit kan, dan memang secara kondisi harus si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar, ASI-nya, kolostrumnya juga, ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Toh tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Suster juga masing-masing anak udah ada susternya. Tenang aja lah, kan bukan kalian juga gaji suster. Bang, soal dirimu mengadopsi anak juga sih Bang. Kenapa? Anak perempuan. Iya, sebetulnya ini udah berlangsung sekitar hampir setengah tahun ya kalau nggak salah, saat kita visit ke yayasan Sayap Ibu. Perhatian kita tertuju pada satu anak, yaitu sosok anak yang bernama Clara, dan akhirnya kita berinisiatif untuk mengadopsi, tapi tidak membawa pulang karena memang secara SOP-nya bahkan kita tidak boleh mempublikasi. Tapi sejauh ini kita tertuju sama sosok Clara. karena memang pertama saat itu hati kita tergerak dan tertarik untuk menjaga anak ini, untuk merawat anak ini. Dan Lesti sendiri seperti apa? Seneng dong, karena bagi kita kan apa namanya, kita senang aja itu kan satu hal yang positif ya. Selagi kita mampu, selagi kita bisa bermanfaat untuk bisa membantu anak ini, kita mampu. Dan abang juga beberapa kali kalau visit ke sana untuk kakaknya gitu. Usia berapa? Saat ini sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Jadi kurang lebih hampir semua sama abang. Berarti nggak tinggal sama Kamila kan? Enggak, kan memang dalam kondisi perawatan di sana. Mungkin visit rutin berapa bulan atau kali? Pas kita lagi ini aja, pas kita lagi senggang aja, kita sesekali ke sana. Manggilnya apa Bang, mungkin ke Bang Dilan, Clara? Karena dalam kondisi perawatan dia kan tidak bisa diajak komunikasi ya. Gitu, jadi dalam kondisi yang ya bisa dibilang kurang baik ya. Bang, foto dulu yuk.